بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر بعد ذلك صلاة المريض ya wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhah shalla jalisan wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Ida salatul marid ya. Sama ba'dul ulama bi hadhil hay'at min as-shalah bismi salatil maridhi. Jadi salat orang yang sakit maka in ajaza 'anil qiyam shalla jalisan wa in ajaza 'anil julus shalla muttaji'an. Baik. Qala Syekh Mustafa Dib Al-Bugha di hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Ya, salat dalam kondisi berdiri atau tidak bisa duduk atau dalam kondisi berbaring. Lakin soal ya akhwat, ini juga perlu diluruskan ya. Salat untuk orang yang sakit ini perlu diluruskan. Ana as'al awalan ya akhwat. Kam af'al asasiyah di shalah? Ada berapa gerakan asasi dalam salat? Kam af'al asasiyah di salat? Ada berapa gerakan pokok dalam salat? Enggak ada berapa? Baik, kam. Hah? Arba'u harakat ya, atau arba'u harakat atau arba'atu af'al ya. Al-qiyam war-ruku' was-sujud wal jalsah. Al-qiyam war-ruku' was-sujud wal jalsah. Jadi orang yang sakit itu ya, orang yang sakit itu akan terikat dengan empat praktek gerakan salat ini. Berdiri, ruku', sujud dan duduk antara bukan antara duduk sujud ya, pokoknya duduk lah, duduk apa jalsatu tasyahhud atau jalsatu tahiyat akhir ya, atau al-jalsah baina sajdatain ya, ada 4. Ana asal ya akhwat. Kalian sering nggak mendapati ada orang sholat sambil duduk di atas kursi? Hah? Iya Ustaz, sering Ustaz. Kalau di atas kursi ya? Sering Ustaz. Pertanyaannya begini, kalau ada seseorang tidak bisa berdiri, sholatnya kan di atas kursi ya, tapi dia bisa duduk tasyahud, tapi dia bisa sujud. Dia tidak bisa berdiri, sholatnya duduk di atas kursi, tapi dia bisa sujud. Masih wajib nggak sujud di atas lantai? Masih. Atau cukup sholat di atas kursi mengisyaratkan kepalanya saja? Masih wajib Ustaz. Atau harus turun? Harus turun dari tempat duduknya lalu sujud seperti biasa? Atau gini, contoh lain, tidak bisa berdiri ya, sholatnya di atas kursi, tapi dia bisa duduk tahiyat akhir. Wajib nggak duduk tahiyat akhir? Padahal dia tadi tidak bisa berdiri saja, maka dia sholatnya sambil duduk di atas kursi. Baik, al-qaidah, kaidahnya nih. Kaidahnya begini, empat gerakan sholat tadi ya. 4 gerakan sholat tadi, kalau satu di antaranya kita tidak bisa, 3-3-nya yang lain tetap wajib dilakukan sebagaimana mestinya. 2 tidak bisa, 2 yang lain wajib dilakukan sebagaimana mestinya. 3 tidak bisa, maka 1 yang bisa dilakukan. Ya, jadi orang yang, misalnya, atau contohnya misalnya gini, terbalik ya apa? Terbalik. Ada orang yang bisa berdiri, tapi dia nggak bisa sujud. Bisa berdiri, tapi dia nggak bisa sujud. Gimana sholatnya? Tetap wajib berdiri nggak? Wajib Ustaz. Wajib berdiri. Nah nanti ketika ruku, duduk, sujudnya gimana? Disesuaikan sama kondisinya Ustaz. Disesuaikan dengan kondisinya. Ya, yang keliru tuh begini. Ada orang yang sebenarnya masih bisa berdiri, tapi dia nggak bisa sujud, langsung mau mengambil sikap duduk dalam sholatnya. Itu yang nggak boleh. Ya. Itu yang nggak boleh. Jadi kaidahnya itu adalah selama di antara 4 gerakan sholat masih bisa dilakukan, apapun kondisi sakitnya tetap harus dilakukan. Ya. Dan dia hanya boleh mengambil rukhsah untuk tidak melakukan praktek yang tidak bisa dilakukan. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Ya. Nah makanya kalau sepenuhnya sholat di atas kursi, padahal masih bisa sujud misalnya, nah ini nggak boleh. Ya. Jadi dia boleh hanya meninggalkan berdiri, sholatnya duduk di atas kursi gitu ya. Tapi kalau masih bisa sujud tetap wajib sujud ya. Dan seterusnya begitulah kaidah di dalam sholatul marid ya.
Nah, ini seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya seperti itu. Baik, ya. Ini terkait dengan adadu af'alus shalah wa kadzalika shalatul marid mukhtasaran ya. Asy-Qadhi Abi Syuja menyebutnya secara ikhtisar dan disebutkan secara ikhtisar juga dalilnya oleh Al-Syekh Mustafa Dib Al-Bukhari.